Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haifah Syahda Adilah, NIM 19051204106 dari Teknik Informatika 2019B Universitas Negeri Surabaya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah internet. Tapi sebelumnya, apa sih internet itu? Internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat pada tahun 1969 melalui proyek lembaga ARPA yang mengembangkan jaringan yang dinamakan ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana dengan hardware dan software komputer yang berbasis Unix. Nah, lanjut kita ke sejarahnya. Pada tahun 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan menyambungkan antar komputer inilah yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Tujuan awal diciptakan internet oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat ini merupakan proyek militer untuk membuat sistem jaringan komputer yang terletak pada daerah-daerah vital untuk menanggulangi kalau sewaktu-waktu terjadi serangan nuklir, dan untuk mengantisipasi kendala informasi yang terpusat. Pada awal-awal ditemukannya internet, ARPANET ini hanya bisa menghubungkan 4 situs saja loh, yaitu Stanford University of California, Research Institute, University of Utah, dan Santa Barbara, yang mana mereka membuat suatu jaringan terpadu pada tahun 1969 dan secara umum diperkenalkan ke publik oleh ARPANET pada bulan Oktober 1972. Tak lama setelah itu, proyek ini dilirik oleh berbagai universitas di negara tersebut, sehingga proyek yang digarap oleh ARPANET ini berkembang dengan pesat yang mengakibatkan ARPANET kesulitan dalam manajemennya. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET ini dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lain. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian sekarang dikenal dengan nama internet. Nah, pada tahun 1980, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Pada tahun 1982, protokol standar TCP atau IP mulai dipublikasikan ke umum. Pada tahun 1984, sistem nama domain mulai digunakan. Pada tahun 1990, ARPANET dibubarkan, akan tetapi internet tetap harus berkembang sampai sekarang. Awalnya, informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis atau yang disebut www mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia loh. Nah, yang kedua adalah sejarah perkembangan internet di Indonesia. Gambar ini adalah gambar di mana Indonesia itu mencapai peringkat 4 pengguna internet Asia. Nah, pada tahun 1980, jaringan komputer pertama yang masuk ke Indonesia melibatkan 5 universitas yang saling terhubung, yakni Universitas Indonesia, Universitas Terbuka, Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, dan Institut Teknologi 10 November, dengan fasilitas dial-up yang disebut dengan Uninet. Jaringan ini akhirnya tidak berkembang karena terdapat masalah dalam kurangnya infrastruktur yang memadai.
pada tahun 1986 sampai dengan 1987 berawal dari tulisan-tulisan awal yang datang dari kegiatan di amati radio, khususnya di Amati Radio Club ITB pada tahun 1986. Nah, pada tahun 1989 sampai dengan 1990 berawal dari mailing list pertama, yaitu indonesian@janus.berkeley.edu, diskusi-diskusi antar teman mahasiswa Indonesia yang mengenyam pendidikan di luar negeri. Pola dari mailing list ini terus berkembang, terutama di host server ITB dan ecgroups.co. Mailing list ini akhirnya menjadi salah satu sarana yang sangat strategis dalam pembangunan komunitas internet di Indonesia. Pada awal 1990, komunikasi antar Uno W. Purbo yang waktu itu berada di Kanada dengan rekan-rekan amatir radio di Indonesia dilakukan melalui jaringan amatir radio ini. Dengan peralatan PC atau XT dan walkie atau talkie dengan band 2 meter, komunikasi antara Indonesia Kanada terus dilakukan dengan lancar melalui jaringan amatir radio. Pada tahun 1992 sampai dengan 1994, teknologi paket radio atau TCO IP yang diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8, UNI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net AMPR-net yang menggunakan IP pertama dikenal dengan nama domain AMPR. Pada tahun 1994 sampai dengan 1995, ISP komersial pertama, Indonet, mulai beroperasi. Sambungan awal untuk internet dilakukan menggunakan dial-up oleh Indonet. Akses awal di Indonet mulainya memakai mode teks dengan shell account, browser links, dan email pada server IX. Nah, mulailah pada tahun 1995 beberapa BBS di Indonesia seperti Clarissa menyediakan jasa akses telnet ke luar negeri dan memakai remote browser links di AS. Pemakaian internet di Indonesia bisa akses internet. Sejak tahun 1994, internet masuk ke Indonesia dengan top level domain primer yang digabungkan di server Unet. Lalu dilanjutkan dengan domain tingkat 2. ISP pertama di Indonesia adalah IPTechNet yang terhubung ke internet dengan kapasitas bandwidth 64 kilobyte megapiksel. Pada tahun 1995 sampai dengan sekarang, akhirnya akses internet di Indonesia terus berkembang dengan seiringnya waktu. Indonesia dapat dibilang mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi sampai sekarang ini loh. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, lembaga yang dapat diperkirakan pengguna internet di Indonesia sampai tahun 2014 mencapai sekitar 88,1 juta dan itu diperkirakan terus meningkat karena diiringi teknologi mobile yang semakin canggih dan juga terjangkau. Nah, selanjutnya ada manfaat internet. Sejak pertama kali jaringan komputer diciptakan, manfaat internet adalah untuk membantu memperbaiki komunikasi jaringan antar pasukan militer. Namun, seiring berkembangnya waktu dan semakin majunya inovasi teknologi dan komunikasi membuat internet bermanfaat untuk segala aspek kehidupan. Beberapa di antaranya memiliki manfaat di bidang berikut ini. Yang pertama ada sumber
beragam wawasan ilmu dan pengetahuan. Beberapa yang lalu, berbeda dengan di masa lalu, hanya sebagian kecil orang yang memiliki akses cukup baik yang dapat memperoleh ilmu sekaligus wawasan luas. Karena sumber wawasan sekaligus ilmu pengetahuan cukup terbatas, tidak cukup diperoleh dari sekolah saja. Namun, kini fungsi internet hadir untuk mempermudah semua orang untuk mencari wawasan seluas-luasnya. Hal tersebut juga menjadi salah satu manfaat internet bagi pelajar yang mengalami kesulitan di beberapa mata pelajaran atau mata kuliah. Dengan bantuan internet, semua pelajaran bisa mengakses dengan mudah literasi penting mulai dari jurnal, esai ilmiah, surat kabar, hingga buku online. Semua itu pun bisa diakses hanya lewat perangkat mobile saja. Yang kedua ada mempermudah proses pelaksanaan sistem akademik. Internet tidak hanya menambah di bidang hiburan atau komunikasi saja loh, tetapi juga dimanfaatkan di bidang pendidikan. Manfaat internet di berbagai lembaga pendidikan, khususnya sekolah di era kini yang tidak tertinggal, mempermudah pengaturan sistem administrasi. Kini sistem akademik bisa diurus dari mana saja tanpa harus pergi ke sekolah. Proses mudah mengurus data dan dokumen akademik di seluruh lembaga pendidikan merupakan salah satu manfaat internet bagi pendidikan. Bahkan kini tidak hanya pada sistem akademik, segala sistem kependidikan juga bisa diakses lewat internet, mulai dari pendaftaran sekolah, perekrutan pegawai, hingga sistem pada berbagai tingkat ujian. Yang ketiga ada menghemat biaya dan waktu. Salah satu manfaat jaringan internet yang paling dikenal secara umum adalah tingkat praktisnya saat digunakan untuk berkomunikasi dan mengurus beberapa hal. Dengan menggunakan internet, Anda bisa menghemat waktu sekaligus biaya yang sangat banyak. Internet bisa mengirimkan beragam data dan dokumen elektronik dalam hitungan detik saja. Begitupun ketika Anda melakukan komunikasi antar sesama pengguna jaringan internet lainnya secara luas. Tidak perlu membayar biaya mahal untuk berkomunikasi serta dapat berhubungan lewat telepon atau video yang tersambung dalam beberapa detik saja. Waktu yang Anda habiskan sangat singkat tanpa mengganggu kesibukan Anda setiap hari. Yang keempat ada menjaga keamanan warga negara. Selain untuk perorangan, manfaat internet juga bekerja dalam satu komunitas yang sangat luas, yakni dalam cakupan wilayah negara. Masyarakat dapat menggunakan beragam fasilitas internet di bawah beberapa aturan yang berbeda, di bawah naungan pemerintah. Meskipun tetap berada di bawah naungan pemerintah, Anda masih memiliki privasi. Pemerintah memiliki tanggung jawab yang besar untuk mensejahterakan para rakyat di sebuah negara, sehingga manfaat internet di bidang pemerintahan lebih berfokus pada kemudahan akses publik. Internet di bidang pemerintahan dapat dimanfaatkan untuk menjaga keamanan dan perlindungan kepada warga, contohnya melalui pemantauan CCTV. Dan yang kelima, ada sangat efektif mensukseskan bisnis atau usaha. Internet memiliki suatu manfaat penting atau yang biasa disebut sebagai Internet of Things. Maksud dari pernyataan tersebut adalah konsep baru yang berguna memperluas fungsi sekaligus manfaat dari jaringan internet yang terkoneksi dalam waktu yang lama. Hal ini mengacu pada segala aspek yang dapat dikembangkan unik melalui data di media virtual. Yang keenam, ada memperluas ruang pertemanan. Manfaat internet secara umum sangatlah banyak, termasuk sebagai media yang dapat menambah atau memperluas jaringan dan ruang pertemanan, terutama dengan makin berkembangnya media sosial. Anda bisa mengenal seseorang dari beragam belahan dunia dengan jaraknya bahkan ribuan kilometer jauhnya dari tempat tinggal ataupun negara asal Anda. Ruang pertemanan tidak hanya diakses secara publik, Anda juga bisa men-settingnya secara private apabila ingin melindungi informasi pribadi Anda. Ruang pertemanan bisa diakses tanpa batasan negara, sehingga Anda bebas memiliki
lokasi teman yang ingin dikenal, contohnya beberapa media sosial. Tentu Anda telah diketahui, seperti Line, WhatsApp, dan Facebook. Dan yang terakhir, ada media hiburan semua kalangan. Salah satu manfaat internet yang paling dicari dan diminati oleh semua orang dari berbagai kalangan adalah sebagai media hiburan. Internet menyediakan beragam kategori hiburan untuk berbagai usia, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Bebasnya hiburan melalui internet ini membuat para penggunanya dianjurkan untuk bijak dalam mengaksesnya. Cara mengakses internet pun sekarang juga mudah loh. Anda bisa memanfaatkan HP sebagai media komunikasi dan mencari hiburan melalui internet. Apabila pengguna media hiburan melalui internet adalah anak-anak, maka mereka perlu pendampingan khusus dan intensif dari orang tua. Karena dampaknya cukup besar dalam membentuk karakter sekaligus kepribadian anak. Orang tua juga sangat berperan dalam memiliki kategori yang cocok dan membatasi konten yang berdampak buruk bagi anak. Demikianlah beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian tadi mungkin ada kesalahan kata atau beberapa pernyataan yang menyinggung kalian semua. Saya Haifah Syada Adila pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.